Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, bersama saya kita masih berjumpa, kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan. Ya, kali ini saya dari Colorado, saudara. Ya, karena besok minggu saya ada pelayanan di Colorado. Jadi malam ini ya saya ada di Colorado, bukan di Philadelphia lagi. Terima kasih buat semua dukungan doa saudara. Dan ya sesibuk apapun saya akan tetap berusaha untuk setia melayani di mesbah doa. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Ya, Shalom Ibu Debbie. Ya, saya Lim Ai. Kali ini saya akan bersaksi tentang kekuatan firman Tuhan dan penghiburan Tuhan yang diberikan kepada saya lewat renungan Ibu Debbie Basjir yang sampai saat ini saya telah ditinggal oleh papa saya terkasih. Ketika tanggal 30 Mei yang lalu, itu adalah hari Minggu di mana kami sekeluarga sering berkumpul bersama. Pada hari Minggu itu papa saya mengeluh sakit badannya sehingga kami semua berkumpul melihat papa dan saya sempat bertanya, "Kenapa papa? Bagian mana yang sakit?" Tapi papa bilang susah untuk ngomong. 5 hari kemudian pada tanggal 4 Juni papa demam. Dan akhirnya besoknya sudah tidak demam lagi, tetapi lusanya papa demam dan batuk, tidak mau bicara sama sekali, bahkan tidak mau makan dan badannya terasa lemas. Sehingga mama akhirnya menelpon temannya pemilik rumah sakit untuk mencari kamar. Akhirnya papa dimasukkan ke rumah sakit. Setelah itu ya ibu teman mama itu membantu kita menemukan kamar dan segera mengirim ambulans ke rumah kami pukul 8.30 malam. Setelah dibawa ke rumah sakit, papa kemudian di ronsen. Ternyata paru-paru papa sudah putih semuanya. Dan dokter mencurigai kalau papa saya itu mengarah ke COVID. Jadi di rumah sakit itu papa dimasukkan ke ruang isolasi dan tidak boleh ditengok oleh keluarga. Sambil menunggu papa, hasil PCR-nya ternyata tanggal 8 Juni keluar dan hasilnya adalah papa positif COVID. Saat mendengar papa positif, kita yang berkumpul saat itu segera melakukan tes PCR. Ya, dan puji Tuhan dari semua yang berkumpul hanya saya yang positif. Sedangkan yang lain semuanya negatif karena sayalah yang memapah papa pergi ke kamar mandi dan ke toilet. Dan sebagai anak papa saya tidak pernah menyesal karena saya telah berkontak dan mengurusi papa saat itu. Selama masa isolasi saya juga mendengar mesbah doa dan mesbah syukur dari Ibu Debbie Basjir. Dan ternyata itu adalah sangat memberikan kekuatan kepada saya untuk menjalani hari isolasi saya di rumah. Saya bisa tenang, bahkan saya bisa merasa damai, tidak ada ketakutan sekalipun. Ketika di grup WA, ya saya masih bisa bicara dengan papa. Papa juga masih bisa berespon saat itu di grup WA. Tanpa diduga ternyata tanggal 10 Juni ya papa drop dan akhirnya cicik saya dipanggil oleh dokter dan dokter menyarankan agar papa saya dipindah ke ruang ICU. Kita semua menolak untuk papa dipindahkan ke ruang ICU karena kita tidak mau papa ada di ruang ICU menggunakan ventilator. Menimbang kondisi fisik papa yang sudah lemah, kita berpikir kalau papa mau jalan ya jangan disiksa jalannya. Tanggal 11 Juni 2021 papa sudah dapat plasma darah walaupun oksigen papa turun sampai 86. Yang bersyukurnya papa masih sadar di kamar biasa tersebut. Namun barulah pada tanggal 12 Juni jam 5 pagi papa WA ke kita semua dengan menggunakan mikrofon. Mungkin papa mau mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Pada pukul 7.20 pagi hari cicik kami ditelepon oleh suster yang mengabarkan bahwa papa kami telah meninggal dunia. Bahwa papa telah meninggal dunia, jadi dikabari ya saudara dari rumah sakit bahwa papanya telah meninggal dunia. Dan akhirnya
Jujur pada saat itu kami semua syok Bu, syok berat menerima kenyataan ini. Tapi kita harus menghadapinya dengan segera. Ya, Papa harus menyiapkan keperluan Papa untuk dikremasi. Jadi tanpa saya, karena saya masih dalam tahap isolasi. Iya, karena saya masih di ruang isolasi, saya masih harus isolasi. Jadi semua kakak-kakak saya yang menyiapkan semua keperluan Papa. Ya, dan dengan bercucuran air mata di peti Papa, mereka satu persatu pada bilang ke Papa, kami ikhlas melepas Papa supaya Papa pergi dengan tenang. Sampai akhirnya selesai, yang bilang ke Papa sudah ikhlas melepas semua. Sejujurnya saya sebagai anak Papa, saya hancur hati mendengar Papa meninggal. Seperti hanya mimpi, karena sejak dulu Papa paling sayang kepada saya di antara anak yang lain. Tapi yang saya bersyukur dari Papa, dia masuk ke rumah sakit sampai pemakaman semua berjalan dengan lancar. Di tengah penderitaan saya kehilangan Papa yang sangat saya sayangi, saya banyak dikuatkan oleh renungan dari Ibu Debbie Basjir lewat mesbah doa, mesbah syukur, dan juga Sunday online. Di mana renungan-renungan Ibu Debbie Basjir sering berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Dan hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya kita meninggal, ya kita tidak akan meninggal. Tapi kalau sudah waktunya kita meninggal, berarti tugas Papa sudah selesai di dunia ini. Dan Papa harus kembali kepadanya. Saat itulah waktu yang sangat indah bagi Papa untuk bertemu dengan Tuhan. Dan yang terpenting di akhir hidup Papa sudah percaya sama Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kalau Papa bisa meninggal itu juga adalah anugerah. Karena banyak orang mau meninggal tidak bisa meninggal, dan Papa saya sudah disertai oleh Tuhan. Kita juga sempat ada intimidasi iblis di mana mama saya menyesal kenapa Papa harus dibawa ke rumah sakit. Jadi kita semua tidak bisa melihat Papa lagi. Saya juga kenapa waktu itu saya harus positif dan saya tidak bisa merawat Papa di rumah sakit. Papa saat itu satu kamar yang sama dengan saya, sehingga saya bisa memantau kalau saja saat itu saya ya bisa memantau Papa. Tapi kami bersyukur lewat khotbah Ibu Debbie ya yang memberikan kekuatan. Salah satu ibu berkata, bukan salah kita, bukan salah siapa-siapa penyebab Papa itu meninggal. Semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Bagian kita hanya percaya dan berserah kepada Tuhan. Yang terpenting hasil akhir dari hidup Papa sudah percaya pada Tuhan Yesus dan sudah diselamatkan. Kiranya kesaksian ini boleh membawa berkat bagi semua yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Iya, luar biasa ya kesaksian yang kita dengar, sekalipun ya papanya dipanggil Tuhan, kehilangan Papa, tetapi ya kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu indah ya. Dan memang saudara ya, tidak perlu kita merasa terlalu kehilangan, kita merasa terlalu bersalah, karena kita percaya hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Dan saya juga percaya ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mau berserah pada Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja melakukan segala sesuatu atas hidup kita. Jadi tidak perlu ada yang kita sesalkan, karena hidup ini Tuhan semua yang pegang kendali. Jadi saudara ya, jangan sampai kita ini tidak berserah, tidak percaya bahwa ya semua yang terjadi di hidup kita adalah seizin Tuhan. Ya, ketika kita mau percaya, kita mau berserah ya kepada Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, dan bagi setiap kita yang percaya pada Dia. Baik saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sampai di Hosea pasal yang keempat kemarin. Ya, kita tahu bersama di sana firman Tuhan berkata, dengan siapa Tuhan berperkara? Dengan engkau, hai para nabi, para imam, kata Tuhan. Ya, karena engkau melupakan pengajaran ya Tuhan Allahmu, ya, bahwa mereka tidak mengajarkan kepada umat Tuhan pengajaran yang benar, sehingga bangsa itu sesat
Salah siapa? Salah para pengajar, salah para imam, para nabi yang tidak mengajarkan kebenaran yang murni, tetapi mengajarkan sesuatu yang salah kepada umat Tuhan. Tuhan juga berkata, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Ya, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Hosea 4 ayat 7, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Jadi saudara, Tuhan melihat bangsa ini semakin bertambah mereka, bahkan anak cucunya lahir bukan semakin sadar, tetapi semakin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kata Tuhan. Sehingga apa? Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Tuhan itu sudah menyediakan kemuliaan bagi orang-orang yang mau terus setia mengikuti Dia. Tuhan itu sudah menyediakan saudara kemuliaan, ya nikmat, berkat bagi orang-orang yang mau setia hidup dalam kebenaran. Tetapi karena bangsa ini tidak mau mengikuti kebenaran, Tuhan berkata, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Ya. Jadi di sini kita melihat saudara, ya, harusnya kita mendapat kemuliaan, malah dapat kehinaan. Kenapa? Karena makin berdosa kepada Tuhan. Mari kita bertobat, tinggalkan semua dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Ayat 9 dikatakan, ya maka ayat 8, mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Jadi ini Tuhan berkata kepada ya imam-imam, para nabi itu, mereka itu mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Ini mengerikan sekali. Para imam ini mendapat rejeki dari dosa umatku. Ya, jadi ya mereka pikir itu berkat, ternyata apa yang mereka alami, yang mereka terima, mungkin kesenangan sesaat, itu upah dari dosa umat Allah, dan mereka memaksa, ya bahkan mereka mengharapkan umatku itu terus berbuat salah. Ya, jadi saudara, sebagai imam kita ini harus benar-benar murni. Kalau umat itu salah, ya kita katakan salah. Kalau benar, ya kita katakan benar. Jangan karena kita dikasih uang atau dikasih sesuatu yang kita rasa yaitu penghargaan, lalu kita tutup mulut sehingga kebenaran kita nggak sampaikan. Ya, kita harus benar-benar berpihak pada kebenaran. Mau sekaya apapun orang itu, kalau dia salah, ya kita katakan salah, saudara. Jangan sampai ya imam-imam para nabi itu mereka mendapat rejeki, dikatakan firman Tuhan, dari dosa umat Tuhan. Ya, mengharapkan umatku itu berbuat salah. Bahkan para imam itu terus menjerumuskan umat Tuhan untuk berbuat dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam penyembahan berhala, dan tidak menurut kepada Tuhan. Mengerikan sekali saudara. Ayat 9, maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena ketindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Sebenarnya seorang imam itu istimewa di mata Tuhan. Tapi karena dia memilih untuk mengajarkan yang tidak benar, membiarkan umat berbuat dosa, ya Tuhan berkata nasib imam akan menjadi sama dengan nasib rakyat. Tidak ada lagi keistimewaan hamba Tuhan di mata Tuhan. Kenapa? Karena mereka memilih untuk berbuat dosa. Karena itu kalau mungkin hari ini saudara ada di antara saudara yang sebagai gembala sidang, pendeta, atau majelis di gereja kita, ini dikatakan adalah orang-orang yang membawa kebenaran. Kalau ada umat yang hidup dalam dosa, harus berani ditegur. Sekalipun dia mungkin pelayan Tuhan, kalau dia hidup dalam kenajisan, percabulan, ya homoseksual, lesbian, kita harus berani menegur. Dan bahkan untuk sementara mendisiplinkan untuk tidak boleh dulu pelayanan. Bukannya apa-apa, kekudusan itu adalah syarat mutlak untuk kita melayani Tuhan. Ya, jadi tidak boleh main-main. Jangan sampai Tuhan itu melihat bahwa kita para imam, para pengajar, para majelis justru ikut-ikut melakukan dosa, ya. Tetapi kita harus menegur para jemaat yang berbuat dosa supaya kita tidak dihukum dan rakyat juga tidak dihukum umat Tuhan itu. Ya, Tuhan bilang, aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Ayat 10, mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak akan menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal.
Lihat Tuhan berkata, mereka akan makan tapi nggak bisa kenyang. Orang-orang saudara yang hidup takut akan Tuhan akan diberkati. Karena itu saya berkata, tidak semua orang diberi karunia untuk menikmati berkat Tuhan. Ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi ketika engkau tidak tunduk pada kebenaran, engkau tidak diberi kuasa untuk menikmati berkat. Kaya tapi rumah tangga berantakan. Kaya tetapi tidak ada damai sejahtera. Kaya tapi hidup dalam dosa. Buat apa semua kekayaan itu? Ya Tuhan berkata, mereka makan tapi gak pernah kenyang. Sehingga tidak ada kepuasan saudara. Ya orang-orang yang terus berburu hanya uang, uang, uang dan uang tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Kalau hidupmu tertuju pada hal-hal ya duniawi saja saudara, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan kepuasan, kata firman Tuhan. Baik para imam juga para umat Tuhan. Tuhan berkata di sini, makan tapi nggak kenyang. Buat apa orang makan kalau nggak kenyang-kenyang? Ya tamak, rakus. Mereka bersundal tapi tidak bisa menjadi banyak. Artinya apa? Mandul sekalipun bersundal terus, tapi ya kehidupannya begitu-begitu saja saudara. Terus melakukan dosa. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundalmu. Jadi orang yang sekalipun dia mengaku percaya pada Tuhan Yesus, kalau dia hidup dalam dosa, maka engkau jauh dari Tuhan, karena engkau lebih memilih untuk ikut dalam dosa-dosamu. Ayat yang ke-11, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Ya, firman Tuhan ini berkata, ya ayat 12, ayat 12, umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh persinahan menyesatkan mereka, dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka. Ya mereka sudah minum air anggur sehingga mabuk, ya tidak ada lagi daya pikir. Ada orang-orang yang terus hidup dalam dosa tapi otaknya itu nggak bisa mikir saudara. Contoh, orang-orang yang terikat dengan rokok, yang terikat dengan minuman keras, yang terikat dengan persinahan, perselingkuhan. Seringkali daya pikirnya itu udah gak jalan. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu gak benar. Kita gak usah jauh-jauh bicara. Ya soal rokok saja, orang tahu merokok itu menyebabkan kanker, ya menyebabkan sakit. Dia tahu, tapi otaknya, pemikirannya sudah nggak bisa dipakai lagi, udah nggak, daya pikirnya itu kenapa? Anggur berbicara tentang kenikmatan, karena kenikmatan dosa itu membuat otak mereka, membuat pikiran mereka sudah tidak bisa berpikir sehat, daya pikirnya hilang, sehingga mereka itu memilih hidup dalam dosa terus, ya. Tuhan berkata, umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh persinahan menyesatkan mereka dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka. Ya, ayat yang ke-13, mereka mempersembahkan korban di puncak-puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon-pohon besar dan pohon bahawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Saudara, ingat firman Tuhan berkata saudara, apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Kalau orang tua hidup dalam kenajisan, percabulan, jauh dari Tuhan, sudah pasti anak-anaknya juga akan seperti itu. Mari kita mulai malam ini dari diri kita. Sebagai suami, istri, orang tua, oma, opa, ayo kita cari Tuhan. Mari kita hidup dalam kekudusan, tinggalkan semua dosa agar anak cucu kita juga boleh menerima berkat dari Tuhan. Karena itu saudara, biarlah malam ini kita mau basung-basung hidup kita pada Tuhan. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu malam hari ini bagi setiap kami. Engkau yang terus menegur kami, membawa kami kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bahkan orang tua hidup takut akan Tuhan. Damai sejahtera sukacita-Mu tinggal atas hidup kami. Kami hidup mengejar kekudusan-Mu Bapa. Anak-anak dijauhkan dari roh kenajisan, percabulan. Kami percaya masa depan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga yang mencari Engkau. Tuhan, Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Sakit apapun kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terutama kesembuhan secara jiwa. Mari saudara, Engkau tumpangkan tangan
di bagian sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus aku disembuhkan. Kami juga terus berdoa setiap mereka yang terikat dengan persoalan beban berat, dengan hutang piutang, dengan masalah kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, yang terikat dengan kebencian, kepahitan, kami tolak semua itu, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta hanya anugerah-Mu Tuhan turun atas hidup kami. Kami terus berdoa juga buat bangsa kami Indonesia, berkati bangsa ini, lawat bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan Engkau melawat. Kami berdoa terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada pertobatan massal. Kami menyerahkan juga bahkan semua bangsa-bangsa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan bangsa-bangsa ini. Kami berdoa hujan pertobatan juga tercurah. Tuhan memberkati Bapak, bahkan saat ini hamba-Mu sedang berada di Colorado, Amerika. Tuhan memberkati kota ini, bangsa ini. Kami percaya nama Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berkati semua Tuhan para tim medis yang ada di garis terdepan di COVID-19 ini. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Kami mengucap syukur buat malam hari ini, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tanganmu, keuanganmu, kesehatanmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu, mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan tetaplah bersemangat, bersukacita. Tetap doakan pelayanan saya di sini, dan Tuhan memberkati. Shalom.